Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sebuah topik yang sangat fundamental dalam studi ilmu pemerintahan, yaitu ideologi dan politik di lingkungan eksternal. Saya Ahmad Naufal Kurniawan bersama rekan saya Rahmania Eka Nur Afifah, siap membawa Anda menyelami bagaimana pengaruh ideologi global membentuk dan mempengaruhi sistem pemerintahan nasional. pakar ilmu pemerintahan. Profesor Dr. Sadu Wasistiono MS adalah seorang pakar terkemuka dalam ilmu pemerintahan dan administrasi publik di Indonesia. Karyanya, terutama ekologi pemerintahan, menjadi rujukan utama dalam memahami bagaimana sistem pemerintahan berinteraksi secara dinamis dengan lingkungan di sekitarnya. Presentasi ini akan banyak menggunakan kerangka berpikir dari seorang pakar terkemuka di Indonesia, Profesor Dr. Sadu Wasistiono MS. Beliau adalah sosok sentral dalam ilmu pemerintahan dan administrasi publik. Secara khusus, kita akan merujuk pada konsepnya mengenai ekologi pemerintahan. Konsep ini sangat penting karena membantu kita memahami bahwa sistem pemerintahan tidak berdiri sendiri, melainkan berinteraksi secara dinamis dan terus-menerus dipengaruhi oleh lingkungan di sekitarnya, termasuk ideologi global. Ideologi dan politik. Faktor yang pertama dan paling penting pada awal terbentuknya pemerintahan adalah ideologi dan politik, karena ideologi suatu negara akan menentukan bagaimana bentuk negara, sistem politik, serta hubungan antara negara dan pemerintah dengan rakyatnya. Hiruk-pikuk ideologi dan politik di tingkat internasional pada masa sekarang tidak seberat pada masa menjelang dan sesudah Perang Dunia Kedua sekitar tahun 1940-an. Sebagai pengantar, mari kita pahami bahwa ideologi adalah fondasi sebuah negara. Faktor ini adalah yang paling penting saat sebuah pemerintah memulai dibentuk. Mengapa? Karena ideologi yang dipilih akan mendikte segalanya, mulai dari bentuk negara, sistem politik, hingga hakikat hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Untungnya, hiruk-pikuk ideologi global saat ini tidak se-ekstrim periode Perang Dingin. Namun, dinamika ideologi tetap relevan dan harus terus dicermati. Spektrum ideologi global di lingkungan eksternal. Yang pertama, kapitalisme liberal. Ideologi ini menekankan pada kebebasan individu dan pasar. Dalam pandangan ini, peran swasta sangat dominan, sementara peran pemerintah diminimalkan atau terbatas pada regulator. Yang kedua, sosialisme atau komunisme. Ideologi ini mengutamakan kolektivitas dan kontrol negara. Dalam sistem ini, seluruh kegiatan ekonomi dan sumber daya dikendalikan penuh oleh pemerintah untuk mencapai kesetaraan. Dalam spektrum global, kita melihat dua kutub utama. Yang pertama adalah kapitalisme liberal. Ideologi ini menempatkan kebebasan individu dan mekanisme pasar bebas sebagai nilai tertinggi. Konsekuensinya, peran swasta menjadi sangat dominan dalam kegiatan ekonomi. Sementara pemerintah dalam pandangan ini hanyalah regulator yang perannya harus diminimalkan, ibarat wasit yang menjaga permainan pasar tetap adil. Sementara sosialisme dan komunisme, ideologi ini mengutamakan kolektivitas dan kontrol negara. Dalam sistem ini, seluruh kegiatan ekonomi dan sumber daya dikendalikan penuh oleh pemerintah untuk mencapai kesetaraan. Ideologi nasional, Pancasila sebagai filter. Ideologi jalan tengah. Sadu Wasistiono mengkategorikan Pancasila sebagai ideologi jalan tengah. Pancasila berfungsi sebagai filter atau penyaring. Ideologi ini dirancang untuk menyeimbangkan berbagai pengaruh ideologi eksternal atau global seperti individualisme dari liberalisme atau dominasi negara dan sosialisme. Tujuannya adalah mengadopsi nilai-nilai universal yang baik tanpa kehilangan jati diri bangsa. Di tengah dua kutub yang ekstrim tersebut, disinilah letak keunikan Pancasila. Sadu Wasistiono menyebutnya sebagai ideologi jalan tengah. Pancasila dirancang sebagai filter atau penyaring untuk menyeimbangkan pengaruh eksternal.
Ia menolak individualisme ekstrim liberalisme, namun juga menolak dominasi negara total ala sosialisme. Tujuannya jelas, kita mengambil nilai-nilai universal yang baik, seperti demokrasi dan keadilan, tetapi tetap berakar kuat pada jati diri bangsa kita sendiri. Dampak ideologi pada sistem pemerintahan. Pengaruh ideologi politik itu sangat nyata dan konkret dalam sistem pemerintahan kita. Ia menentukan satu, bentuk negara, apakah kita akan menjadi republik, monarki, atau federasi. Kedua, sistem politik, apakah kedaulatan ada di tangan rakyat, atau demokrasi, atau di tangan penguasa, atau otokrasi. Hubungan negara dan rakyat yang penting, ideologi menetapkan apakah negara berfungsi sebagai pelayan publik, yang melayani, atau sebagai penguasa yang hanya mengatur dan mendikte. Arah kebijakan publik, bahkan dalam isu-isu ekonomi, ideologi mengarahkan prioritas apakah kita akan pro-pasar, neoliberal, atau fokus pada keadilan sosial, sosialis. Dinamika dan tantangan. Lingkungan yang dinamis, lingkungan eksternal termasuk ideologi global tidak statis, melainkan sangat dinamis. Contoh nyata, runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 adalah bukti kuat. Krisis ekonomi global dan tuntutan demokrasi, ideologi eksternal memaksa adanya perubahan total pada sistem pemerintahan di Indonesia. Tantangan, menurut Sadua Sistiono, tantangan terbesar adalah perebutan ideologi. Jika ideologi nasional atau Pancasila melemah atau gagal beradaptasi. Penting untuk diingat bahwa lingkungan eksternal itu sangat dinamis. Ideologi global terus bergerak dan dapat memicu perubahan besar. Ambil contoh peristiwa 1998. Runtuhnya Orde Baru adalah bukti nyata tekanan ideologi eksternal, yaitu krisis ekonomi global dan tuntutan untuk demokrasi, memaksa Indonesia melakukan reformasi total pada sistem pemerintahannya. Menurut Sadua Sistiono, tantangan terbesar kita ke depan adalah perebutan ideologi. Ini terjadi jika ideologi nasional kita Pancasila melemah atau gagal untuk beradaptasi dengan tuntutan zaman. Kesimpulannya, memahami ideologi politik di lingkungan eksternal dalam kerangka ekologi pemerintahan Sadua Sistiono sangat krusial bagi administrator publik. Hal ini memungkinkan perumusan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan global, namun tetap berakar kuat pada nilai-nilai dan jati diri ideologi nasional. Sebagai penutup, kita bisa menyimpulkan bahwa bagi seorang administrator publik, memahami ideologi politik di lingkungan eksternal adalah hal yang krusial, terutama dalam kerangka ekologi pemerintahan Sadua Sistiono. Pemahaman ini memungkinkan kita untuk merumuskan kebijakan publik yang adaptif terhadap perubahan global. Namun, adaptasi ini haruslah cerdas. Kita harus mampu mengambil manfaat dari dunia luar tanpa pernah kehilangan akar kuat dan jati diri ideologi nasional kita, yaitu Pancasila. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan dari segi materi presentasi yang kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.